Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Pembinaan MSD, Bapak Suseno SPG MSI. Yang kami hormati Ibu Kasih peserta didik, dan yang saya hormati pengurus atau ketua KDKS Kabupaten Purbalingga, serta rekan-rekan operator Perwecan Didikbud se-Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di aula di Hajar Dewan Tauro dalam rangka sosialisasi Juknispos Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Yang perlu saya sampaikan ini informasi umum saja terkait dengan pengelolaan POS 2022 dan 2023. Untuk pengelolaan POS tahun 2022, alhamdulillah kita telah menyelesaikan laporan POS lebih awal, sehingga pada tahun ini kita bisa memenuhi data untuk laporan keuangan lebih awal. Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras, kerjasama dari semua dan dukungan dari semua pihak ya, terkait dengan pengelolaan POS. Mudah-mudahan hal yang baik ini bisa kita pertahankan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan POS tahun 2022. Kemarin saya dipanggil sama BPK di detik-detik terakhir supaya menghadap dan membawa sampling SPC. Nah, alhamdulillah hanya minta 2 SD. Mohon maaf Pak Abidulasi, saya tidak izin sekolah mana yang saya tunjuk. Saya hanya mencari sekolah yang ada di kontak saya hubungi supaya kita juga membawa SPC. Ya, yang menjadi perhatian dari BPK ini di tahun 2023 itu tentang pajak. Dan dari BPK ini ada permintaan data tahun 2022 terkait dengan pajak yang harus segera direkap oleh sekolah, kemudian diinput bukti bayarnya, nanti formatnya akan kami kirimkan di grup pos kabupaten. Nanti file itu diserahkan ke kami maksimal itu hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023. Nanti setelah file terkumpul akan kami kirimkan lewat email ke BPK tanggal 8-nya. Dimohon kerjasamanya nanti untuk segera ditindaklanjuti untuk rekap pajak tahun 2022 baik yang tercatat di BKU atas maupun yang tidak tercatat di BKU Arkas. Karena untuk tahun 2022 ini ada pajak yang tidak bisa muncul di aplikasi sehingga tetap dibayarkan oleh rekan-rekan di sekolah, karena itu harus dipungut pajaknya. Nah, sebenarnya itu BPK minta terakhir hari Sabtu kami mencoba menawar untuk minta dispensasi waktu karena kesibukan dari teman-teman sekolah mengajar, mengerjakan administrasi, sehingga diberi waktu sampai hari Selasa. Yang berikutnya terkait dengan POS tahun 2023, bahwa tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabid sesuai dengan Juknis, yaitu untuk laporan semester 1 itu paling sedikit 50% dari penyaluran tahap 1. Nah, ini atas arahan dari Bu Kasubag Keuangan untuk mendongkrak realisasi ini, itu untuk rencana belanja modal itu supaya direalisasikan di semester 1. Karena kemungkinan kalau hanya untuk belanja barang dan jasa tidak memenuhi target 50%. Selain target 50%, seperti surat edaran dari Kepala Dinas nomor 900/541 yang dikirimkan kemarin, bahwa laporan realisasi penggunaan dana POS itu harus dilaporkan setiap bulan. Nah, jadi nanti ini kewajiban sekolah supaya mengerjakan BKU rutin setiap bulan. Kami admin dinas akan menarik
di akhir bulan maksimal jam 23.59. Nanti apapun kondisinya, sekolah yang sudah lapor atau belum lapor akan tetap kami tarik datanya sebagai laporan ke Badan Keuangan. Dan untuk laporan penerbitan SP2B nanti tetap semesteran, tapi realisasi dilaporkan per bulan. Gimana Pak? Januari dan Februari ini itu kami hanya melaporkan saldo awal. Dan kemarin sudah ada beberapa sekolah yang cair di gelombang 1 dan gelombang 2. Mungkin Bapak Ibu sudah memenuhi kewajibannya tapi belum disalurkan. Seperti itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa belum disalurkan? Untuk gelombang 1-nya itu disalurkan untuk SD swasta. Karena SD swasta ini tidak perlu direview oleh APIP, yaitu direview oleh inspektorat, jadi tidak perlu, sehingga sudah diyakini oleh pusat berapapun silpanya itu tetap disalurkan. Kemudian untuk gelombang 2-nya sudah ada sekolah negeri yang cair, itu yang kondisi silpanya itu 0, sehingga sudah disalurkan 0, artinya itu 0 khusus pos reguler, tidak termasuk silpa. Ya, yang silpanya 0. Dan yang belum disalurkan itu karena ada anomali data, perubahan data di pusat. Jadi ada kabupaten yang sudah melakukan blockchain dan review APIP, tapi silpanya itu lebih dari 80%, jadi serapannya itu hanya 20%, sehingga belum diyakini kebenarannya karena DKU tenaga usahanya itu sampai bulan Agustus, belum terbaca sampai dengan bulan Desember. Dan kemarin disampaikan di Zoom yang terakhir, yang percepatan penyaluran BOS tahap 1 itu akan disalurkan gelombang 3. Dan estimasi waktu penyalurannya itu tanggal 9 Maret. Ya, mudah-mudahan untuk Kabupaten Purbalingga nanti semuanya bisa disalurkan di tanggal 9 Maret. Karena yang menjadi tugas Dinas Pendidikan dan tugas APIP daerah ini sudah diselesaikan tepat waktu tanggal 31 Januari 2023. Yang berikutnya terkait dengan penyusunan RKAS, jadi sudah disampaikan bahwa waktu inputnya itu kita beri waktu 1 minggu, kemudian nanti tanggal 13-nya kami sebelumnya kami mengirimkan jadwal untuk verifikasi per korwil. Karena pengalaman dari tahun kemarin, verifikasi yang secara daring sudah kami beri catatan, ternyata perbaikannya tidak sesuai dengan yang sudah dicatatkan atau yang diharapkan, sehingga nanti kita face to face menghadap satu-satu mana yang perlu diperbaiki. Setelah diperbaiki ditunjukkan, kalau sudah sesuai dengan yang diperintahkan nanti kita ACC pengesahan. Dan berikutnya lagi untuk belanja habis pakai. Belanja habis pakai itu direalisasikan maksimal bulan November. Jadi di bulan Desember itu sudah tidak ada realisasi habis pakai. Rekening-rekening yang nantinya masuk ke habis pakai yang 4 rekening yang tercatat sebagai persediaan itu direalisasikan maksimal bulan November. Ini juga sebagai salah satu cara untuk proses penyelesaian aset lebih awal. Jadi di bulan Desember itu nanti hanya ada belanja mungkin untuk jasa tenaga pendidik, kemudian jasa listrik, dan lain sebagainya yang bukan belanja habis pakai. Karena ketika belanja habis pakai di bulan Desember dalam 1 bulan bisa langsung habis, ini menjadi salah satu tanda tanya dari BPK. Nah, kemarin yang BPK temui di lapangan ternyata semua habis pakai itu habis di akhir tahun.
Meskipun pada kenyataannya itu tidak habis. BPK sampai bertanya tanggal 31 kertasnya habis semua, kemudian tanggal 1 mau nge-print, itu kertasnya dari mana, seperti itu. Ini mohon nanti disampaikan juga kepada pengurus barang untuk membuat kartu kendali. Kartu kendali ini untuk mencatat belanja habis pakai yang masuk, yang dibelanjakan oleh bendahara, kemudian mencatat barang yang keluar, artinya barang yang digunakan. Jadi nanti di akhir bulan itu terbaca sisa habis pakainya berapa. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan belanja modal. Kemarin dari Pak Kaban, Kepala Bapeda itu menyampaikan bahwa untuk tahun ini itu sudah tidak ada kebijakan terkait dengan rekening belanja modal. Jadi kalau sudah salah, tidak ada rekening yang dipasang di SIPD, itu tidak bisa direalisasikan. Nah ini yang nanti rugi sekolah dimohon dalam proses entry di aplikasi atas itu harapannya antara yang nanti di SIPD dengan atas itu rekeningnya sama, sehingga tidak terjadi pelaporan. Karena kemarin dari beberapa sekolah itu ada yang rekeningnya tidak sesuai dengan rekening yang di SIPD. Nah, ini yang menjadi kendala. Kalau di SD itu mungkin masih bisa tambah sulam antara dengan sekolah yang lain. Misalkan sudah menganggarkan rekening A, tapi sekolah yang menganggarkan tidak membeli, kemudian sekolah yang B tidak menganggarkan itu membeli, itu masih bisa. Tapi untuk kebijakan tahun ini harus sama dengan rekening yang dianggarkan di SIPD. Karena jika tidak dapat dicatat di realisasi di atas, itu akan berpotensi silpa yang besar, dan nanti ini pengurangnya juga akan besar. Jadi untuk perencanaannya nanti benar-benar diperhatikan dengan baik supaya proses pelaksanaannya nanti baik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, yang mohon untuk segera dilanjuti itu terkait dengan laporan pajak. Mudah-mudahan ini menjadi permintaan BPK terkait dengan data bos. Ini permintaan data yang terakhir dari yang sebelumnya minta PKU, kemudian minta LRA, minta PKU pajak, dan yang terakhir ini minta rekap pajak beserta bukti bayarnya yang nanti direkap yang ada NPWP-nya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.